sekarang kita memasuki pokok bahasan baru, yaitu usaha dan energi. Yang pertama kita bahas masalah usaha. Usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Oleh karena itu, usaha merupakan hasil perkalian titik atau sering disebut dot product antara gaya dan perpindahan. Kemudian usaha termasuk besaran skalar. Oke. Besar usaha jika gaya yang bekerja pada benda searah dengan perpindahan. Oke, kita perhatikan yang gambar ini. Ini adalah sebuah benda yang dikenai oleh gaya F yang menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan. Ya, oke. Jika gaya yang bekerja pada benda searah dengan perpindahan, maka berlaku nanti di sana W sama dengan F kali S. Dengan F itu adalah gaya yang bekerja pada benda dalam Newton. Kemudian S sama dengan perpindahan, ini dalam meter. Kemudian W sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya. Ini nanti dalam Newton meter atau sama dengan Joule. Oke, berarti kalau gitu, jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan, akan berlaku di sana W sama dengan F kali S. Oke, nah, kita masuk yang kedua. Besar usaha jika arah gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Oke, kita perhatikan gambar. Ini ada sebuah benda yang kita letakkan pada bidang datar. Benda tersebut dikenai oleh gaya F. Gaya F membentuk sudut terhadap arah horizontal sebesar θ. Dan gaya F di sini mempunyai komponen terhadap arah horizontal yang kita namai Fx dan arah vertikal kita namai Fy. Oke, akibat gaya tersebut benda ini mengalami perpindahan sejauh S. Oke, kalau gitu harga Fx nanti di sini adalah Fx sama dengan F cos θ. Kemudian harga Fe adalah Fe sama dengan F sin θ. Oke, maka usaha yang bekerja di sini dinyatakan dengan W sama dengan Fx dikali dengan S. Harga Fx sudah kita dapat, tidak lain F cos θ. Maka usaha terakhir bisa kita nyatakan dengan W sama dengan F cos θ dikali dengan S. Oke, masuk kita yang ketiga. Besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Berarti di sini gaya yang bekerja pada benda berlawanan dengan arah perpindahannya. Coba kita perhatikan gambar. Ini sebuah benda bermassa M. Oke, kemudian setelah dikenai oleh gaya F, maka nanti benda akan mengalami perpindahan sejauh S. Oke, dalam hal ini nanti harga θ sama dengan 90 derajat, di mana cos 90 derajat adalah 0. Maka persamaan kita W sama dengan F cos θ dikali dengan S. Oke, sama dengan F kali cos 90 derajat dikali dengan S. Tadi kita dapat di sini cos 90 derajat sama dengan 0. Maka pengganti ini 0. Akan kita dapat W sama dengan F dikali dengan 0 dikali dengan S. Maka hasil ini pasti 0. Maka W sama dengan 0. Oke, berarti jika arah gaya bekerja berlawanan dengan arah perpindahan, maka W sama dengan 0. Oke, kita masuk yang keempat. Besar usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan, maka nanti kita perhatikan di sini nanti akan berlaku θ sama dengan 180 derajat.
maka W sama dengan F kali cos theta dikali dengan S. W sama dengan F cos theta kali S. Nah, kita gantilah harga theta 180 derajat. Maka W sama dengan F kali cos 180 derajat dikali dengan S. Maka hasil akhirnya tidak lain adalah W sama dengan min Fs. Oke, yang kelima, besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Artinya, benda yang kita beri gaya tidak terjadi perpindahan pada benda itu. Yang artinya bahwa S sama dengan 0. Oke. Maka dari persamaan W sama dengan F kali S, kalau kita ganti S sama dengan 0, maka W sama dengan 0. Oke, berarti besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan terjadinya perpindahan pada benda, maka W di situ sama dengan 0. Oke, masuk kita yang keenam, yaitu usaha total. Yang di sini Bapak buatkan usaha oleh berbagai gaya. Oke, jika pada sebuah benda dikenai oleh beberapa gaya, maka masing-masing gaya itu akan menimbulkan usaha. Yang kalau kita lihat di sini, usaha yang dilakukan oleh berbagai gaya pada sebuah benda sama dengan jumlah usaha yang dilakukan oleh tiap-tiap gaya dan dinyatakan dengan W total sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah seterusnya. Oke, berarti kalau begitu untuk yang nomor 6 ini, usaha total ini, maka pada benda dikenai lebih dari satu gaya. Oke, berarti kalau begitu apa yang sudah Bapak jelaskan dari persamaan-persamaan untuk usaha ini kita buat dulu dalam contoh soal. Coba kalian perhatikan. Oke Nago, sekarang kita masuki pada contoh soal. Kita lihat ya. Sebuah balok bermasa 10 kg didorong dengan gaya F sebesar 200 Newton seperti pada gambar. Hitunglah bagian A usaha oleh tiap gaya, bagian B usaha total pada benda tersebut. Oke, kita perhatikan dulu. Inilah bidang miring yang kasar. Kemudian ini ada balok didorong dengan gaya F yang besarnya 200 Newton. Akibat gaya tersebut, benda berpindah sejauh 2,5 meter. Oke, kemudian kita perhatikan, apabila koefisien gesekan yang ditimbulkan lantai terhadap balok sebesar 0,2, G 9,8 meter persekuan kuadrat, dan harga sinus theta 3/5, kosinus theta sama dengan 4/5. Oke, kemudian kita kumpulkan dulu data dari soal kita. Harga F sama dengan 200 Newton, massa balok tadi 10 kg, koefisien gesekan adalah 0,2, dan perpindahan yang kita beri lambang S sama dengan 2,5 meter. Oke, kemudian yang menjadi pertanyaan bagian A, usaha oleh tiap gaya, bagian B, usaha total. Oke, kita lihat diagram bebas yang bekerja pada benda akan kita lihat. Yang pertama kita lihat gaya berat. Inilah dia gaya berat. Gaya berat ini ada komponennya terhadap arah horizontal atau sumbu X. Ini kita sebut namanya WX. Dan arah vertikal atau sumbu Y kita sebut WY. Kemudian gaya berat ini nanti W nilainya M kali G. Kemudian diagram bebas berikutnya adalah gaya normal. Ini dia ya, yang kita sebut N. Dan gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Oke, inilah yang kita sebut lagi gaya dorong tadi. Akibat gaya dorong ini kita lihat ada perpindahan pada benda yang kita sebut tadi harganya 2,5. Di sini kita simbolkan X. Kemudian kita perhatikan yang pertama, usaha oleh gaya berat yang kita beri simbol W.
Yang W di sini harganya nanti M kali G. Maka usaha itu W sama dengan W kali S kali cos theta. Harga W di sini tadi yang kita sebut gaya berat M kali G kali S kali cos dalam kurung 90 tambah theta. Ini yang kita sebut kemarin 90 tambah theta. Ini maksudnya 90 derajat tambah theta ya. Oke. Kemudian kita perhatikan. Dari sini cos 90 derajat tambah theta tidak lain negatif sinus theta. Tanda negatif kita pindah ke depan. Maka W sama dengan negatif MG dikali dengan S dikali dengan sinus theta. Oke, kita masukkan harganya. W sama dengan negatif kali M tadi 10, G 9,8 dan S 2,5. Harga sinus theta ini adalah 3/5. Jika kita kalikan akan kita dapat W oleh daya berat sama dengan negatif 147 Newton. Oke nah Bu, masuk kita usaha oleh gaya F. Ini dia ya, ini kemari usaha oleh gaya F. Maka di sini W sama dengan F dikali dengan S. Ini sama dengan 200 dikali dengan 2,5 menghasilkan 500 Newton. Oke, masuk kita yang nomor 3, usaha oleh gaya normal. Nah, jadi sekarang usaha oleh gaya normal ini akan kita lihat W sama dengan NS cos theta. Berarti di sini nanti N dikali dengan S dikali dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat ini nanti hasilnya adalah 0. Maka N dikali dengan S dikali dengan 0 menghasilkan 0. Maka usaha oleh gaya normal juga sama dengan 0. Berarti Wn sama dengan 0. Oke, yang keempat usaha oleh gaya gesek. Yang kita lihat dari gambar ini kemarin ya, usaha yang ditimbulkan oleh gaya gesek, maka W sama dengan negatif Fg dikali dengan S. Dengan gaya gesek Fg sama dengan mu kali N. Dan N itu sama dengan, nah kita perhatikan nanti di sini bernilai M kali G. Maka Fg sama dengan mu dikali dengan Mg. Maka usaha oleh gaya gesek sama dengan negatif mu Mg dikali dengan S. Kalau kita kalikan sama dengan negatif ini ya, ini kemarin negatif, harga mu tadi 0,2, M 10, G 9,8 dan harga S tadi 2,5. Jika kita kalikan ini akan kita dapat negatif 49 Newton. Berarti sudah kita temukan usaha yang ditimbulkan oleh tiap-tiap gaya. Usaha oleh gaya berat negatif 147 Newton. Usaha oleh gaya F. Usaha oleh gaya F 500 Newton. Usaha oleh gaya normal ini tidak ada atau W sama dengan 0. Dan usaha oleh gaya gesek sama dengan ya yang ini tadi negatif 49 Newton. Oke. Kemudian kita perhatikan usaha total tidak lain, usaha totalnya adalah W oleh gaya berat tambah W oleh gaya dorong tambah W oleh gaya normal tambah W oleh gaya gesek. Kalau kita masukkan harganya, W total sama dengan negatif 147 tambah 500 ditambah 0 tambah negatif 49 Newton. Ketika kita ambil hasil ini akan kita dapat W totalnya sama dengan 304 Newton. Oke, banyak belajar, sekian dan terima kasih.